Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pengembangan program Dialog Xbis, di mana tema yang akan kami usung adalah program pengembangan potensi SDM Wirausaha Pemula. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi di 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Berikut Dialog Xbis. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dialog kerjasama bisnis talk show series atau Xbis Energi Sukses Bisnis. Dan malam hari ini kami mengusung tema program pengembangan potensi SDM Wirausaha Pemula. Seperti biasa saya tidak sendiri, ada Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya betul-betul judulnya tadi Wirausaha Pemula. Yes. Ya, dan tentu narasumber yang akan kami ajak berbincang pun sangat berkaitan erat dengan hal ini. Ya. Yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, malam hari ini ada Ibu Tuti Haryanti, ST, MSI, selaku Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja. Bu Tuti Haryanti atau Bu Yanti, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Baik ya. Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coach, saya kepingin langsung ke Bu Yanti dulu ini, Bu. Ya. Karena Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, artinya upaya yang dibuka untuk memperluas kesempatan kerja yang ada. Ya. Sesuai dengan tema kita, program pengembangan potensi SDM. Nah, Bu Yanti mungkin bisa dijelaskan di awal, sebenarnya apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja di Bandung Barat ini, Bu? Baik, terima kasih Mas Rudi. Izin saya jelaskan dari awal dulu ya Mas. Silakan. Silakan Bu. Posisi kami itu bagaimana gitu ya di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kami itu adalah Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, yaitu sebuah balai di bawah Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022, tugas kami itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan perluasan kesempatan kerja di kawasan. Kemudian yang ketiga adalah kita ada uji coba model untuk perluasan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah peningkatan jejaring untuk perluasan kesempatan kerja. Jadi intinya kami sangat konsen di perluasan kesempatan kerja. Begitu kira-kira tugas kami Pak Mas Rudi, sorry maaf. Ya, baik. Ya, Bu Yanti, hal apa yang dilakukan untuk atau peran menciptakan SDM yang siap memulai pekerjaan atau siap memulai wirausahanya nih Bu? Ini mungkin agak sedikit kenapa sih Kementerian Ketenagakerjaan kok konsentrasi ke wirausaha gitu ya? Iya. Jadi konsentrasi kami ke wirausaha itu dalam rangka sebenarnya untuk mendukung pengurangan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja. Kenapa seperti itu Pak? Jadi ketika kita membina para usaha yang mau mulai merintis gitu ya, diharapkan nanti mereka itu kan akan meningkat usahanya, kemudian akan mengambil tenaga kerja untuk membantu usahanya. Jadi itulah kenapa peran kami itu juga sangat penting dalam rangka pengurangan pengangguran melalui pembinaan terkait dengan wirausaha baru gitu ya. Terus yang menjadi bagaimana peran kami untuk meningkatkan SDM seperti itu adalah kami pertama itu menyelenggarakan pembinaan untuk masyarakat yang mau melakukan wirausaha. Ini Pak punya ide. Nah, kita bisa untuk dilakukan pembinaannya. Di samping juga kita ada sedikit pemerintah untuk mereka sebagai stimulus mereka untuk mulai usahanya. Itu kita sebut dengan tenaga kerja mandiri pemula. Jadi baru mulai merintis gitu ya, kita berikan pembinaan. Kemudian dilanjutkan juga ada program terkait lanjutannya. Kita sebut dengan tenaga kerja mandiri lanjutan.
Jadi yang sudah mulai usaha tadi, gitu ya, ketika setahun kemudian kita evaluasi, ternyata usahanya sudah meningkat dan sudah memiliki minimal 1 tenaga kerja yang direkrutnya untuk membantu usahanya dia, mereka bisa untuk melanjutkan menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan, di mana kita akan melakukan pembinaan kembali. Dan setelah dibina kembali, kita harapkan mereka akan scale up juga usahanya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu dari bawah lah, dari bawah kita mulai membina masyarakat yang mulai punya ide usaha, kita bina, setelah punya ide usaha kita lanjutkan lagi pembinaannya. Kita kira begitu, Mas Rudi. Jadi sumber pesertanya siapapun yang memiliki ide usaha. Ada batasan umur dan gimana Bu kalau ingin mendaftar untuk masuk dalam program ini? Baik, minimal itu usianya 17 tahun Pak, gitu ya. Untuk kalau tenaga kerja mandiri pemula, gitu ya, sampai usia 55 tahun juga mulai usahanya. Kenapa seperti itu? Supaya mereka ada waktu juga mengembangkan usahanya gitu. Jadi, sektor wirausaha apa yang masuk dalam program unggulan atau yang nanti akan menjadi program pelatihan di dalam balai perluasan ini, Bu? Gimana Pak? Ini yang mungkin tersedia atau yang bisa diambil oleh masyarakat. Pak, untuk yang bisa masuk di tenaga kerja mandiri kami, yang pertama itu ada sektor pertanian, kemudian sektor perikanan dan perikanan ya, kemudian sektor peternakan, terus industri kreatif, kemudian ada makanan kuliner. Iya. Coach, ini menarik ya. Saya aja baru dengar ini, Coach. Jadi ada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja untuk wirausaha pemula yang memang ternyata di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan menariknya ini adalah mempersiapkan kita sebagai wirausaha mandiri, Coach. Jadi bukan dilatih kemudian ditempatkan di manufaktur ataupun di korporasi lain. Tetapi Coach, ini kan terbuka kesempatan bagi masyarakat luas yang memiliki ide usaha. Paling tidak apa yang harus dipersiapkan untuk mereka sebelum masuk ke dalam Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja ini, Coach? Jadi keinginan orang untuk menjadi pengusaha ini tinggi, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, tidak tahu keahliannya apa, tidak tahu potensi yang bisa dikembangkan apa. Nah, dimulai dari hal itu, Kementerian Tenaga Kerja ini punya balai besar ya untuk perluasan kesempatan kerja dari 5 sektor tadi, untuk para generasi muda. Kalau kita bilang generasi muda Gen Z gitu ya. Kadang-kadang yang dia inginkan hanya digital gitu ya, bisnis yang muda, bisnis-bisnis yang kekinian lah mereka bilang. Padahal kita punya sektor yang luar biasa yang kita punya sumber daya melimpah kayak pertanian, perikanan, peternakan gitu ya. Itu luar biasa. Tetapi kalau mereka belajar dengan petani, mungkin petani ini nggak punya struktur pola pengajarannya. Dan teman-teman di Balai Besar ini membuat program pendampingan, bahkan program yang ada tahapan-tahapannya. Sehingga mereka bukan cuma belajar pengalaman atau spesialisasi ilmu bisnisnya saja, tapi juga mereka dibekali dengan apa sih yang mereka harus siapkan sebagai mental, sebagai kesiapan dari membangun sebuah ide sampai kepada implementasi, bahkan bagi yang menarik dibantu dengan pendanaan. Sampai ke arah sana juga. Dibantu dengan pendanaan karena idenya bagus, dan ini nggak dilepas begitu aja karena mereka bisa juga disiapkan mentor dan ada program-program sehingga mereka bisa langsung real menjalankan usahanya dan mereka paham bagaimana mengembangkan usahanya karena mereka ada di program pendampingan ini. Oke, menarik nih. Bu Yati, saya penasaran, seandainya saya datang Bu dengan ide misalnya salah satu sektor tadi, pertanian. Nah, apa yang akan saya terima dari Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja ini, kemudian strukturnya dalam berwirausaha bagaimana, dan mungkin juga kemudahan permodalan pun mudah-mudahan juga itu akan tercoverkah seperti itu, evaluasi pendampingannya seperti apa ini Bu? Lengkap banget ini Bu ya pertanyaannya. Baik, ini sebagai alur proses alur proses bagaimana kita membina tenaga kerja mandiri tadi yang disampaikan oleh Coach Margareta ya, Margareta. Nah, jadi terkait dengan masyarakat,
kalau datang ke tempat kami, bagaimana alurnya gitu ya. Ya. Pertama mereka harus mendaftar di BizHub. Kita punya aplikasi untuk pendaftarannya melalui bizhub.go.id. Ya, itu di bawah koordinasi dari Siap Kerja gitu. Kemudian ketika sudah mendaftar sana, mereka harus memberikan proposal ya. Proposal disampaikan di BizHub tersebut. Karena kan sudah punya ide tuh, harusnya kan punya idenya seperti apa. Itu disampaikan dalam proposal. Di proposal itulah kami akan menilai apakah memang dia memang cukup kuat di proposalnya tersebut ya, cukup kuat ketika dia mau memulai usahanya ya. Kemudian ketika sudah proposal, kita akan tentunya akan ada seleksi ya. Seleksi itu dari mulai seleksi administrasi, soal tadi kita lihat kecukupan informasi di proposal tersebut. Kemudian juga kita lakukan seleksi substansi, jadi juga mereka akan kita cek. Kemudian juga kita akan wawancara juga, karena kita pengen tahu, karena kadang kan kalau proposal dengan langsung wawancara kan berbeda ya. Jadi kita ada tim juga, tim seleksi wawancara gitu, untuk menggali seberapa dia pengetahuan dia tentang usaha yang akan dia mulai. Tentunya kalau orang sudah punya ide usaha itu kan sudah kuat banget tuh. Paling enggak dia sudah mulai mencari informasi bagaimana usaha dia akan berkembang nanti dan apa yang akan dimulainya begitu. Terkait dengan passionnya dia kan, passionnya si masyarakat tersebut. Setelah itu tentunya tahap nggak sampai di sini aja Mas Rudi. Kita juga akan turun ke lapangan untuk memastikan bahwa memang dia itu usahanya sudah mulai ada ya. Ini terkait dengan tenaga kerja mandiri lanjutan ya Pak, karena saya di Balai Besar ini kan pada posisi tenaga kerja mandiri lanjutan. Kalau pemula tadi itu ada di ranahnya direktorat di Bina PKK di Jakarta. Itu mulai dari nol banget. Masyarakat yang baru mulai usaha di sana. Tapi kalau di ranahnya kami Balai Besar itu dia sudah mempunyai usaha rintisan dari tenaga kerja mandiri pemula tadi. Ya, saya bilang minimal setahun dia sudah usaha lah. Nah, ketika kita ngecek ke lokasinya, harusnya usahanya dia sudah mulai berkembang setahun itu seperti apa. Dan yang syarat yang sekarang kami kuatkan adalah si calon tenaga kerja mandiri lanjutan itu sudah harus punya minimal 1 tenaga kerja. Ya, dan itu terdaftar di BPJS tenaga kerjaan. Nah, ini yang mungkin syarat ini yang sekarang kita berlakukan, karena kenapa? Kita benar-benar menginginkan bahwa pengusaha atau wirausaha ini memang sudah mulai punya usaha yang cukup stabil gitu. Meskipun mungkin skalanya belum besar ya, tapi sudah cukup stabil sehingga dia sudah ada yang membantu dia untuk usaha dia. Setelah memang kita cek di lapangan memang betul ada usahanya, ada sebagainya, maka proses berikutnya adalah mereka kita tetapkan sebagai calon tenaga kerja mandiri lanjutan yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan ini berupa uang tunai yang besarannya itu ada 3 tingkatan, pertama 15 juta, kemudian ada 12 juta dan 10 juta. Nah, kriteria 15, 12, atau 10 itu kita cek dari skala usahanya, gitu ya. Berapa lama usahanya, berapa omsetnya dan sebagainya. Nanti kita cek situ. Kemudian mereka akan mendapatkan pembekalan. Nah, pembekalan ini tadi disampaikan oleh Coach Margaret, nanti akan didampingin oleh mentor. Di sana dia akan mendapatkan ilmu tambahan gitu ya tentang usahanya. Terus mulai dipetakan lagi masalah-masalah kendala usahanya selama ketika dia punya usaha tadi. Tentunya kalau kita ingin meningkatkan skala usahanya, kita harus tahu kendalanya dia seperti apa, dia harus cerita ke kita kendalanya seperti apa. Nah, fungsi mentoring ini yang akan membantu dia untuk mencari permasalahannya terkait dengan usahanya dia. Nah, pembekalan itu kami lakukan selama 4 hari. Setelah 4 hari, mereka kembali lagi ke lokasinya untuk berusaha, dan ini akan ada pendampingan lagi dari tenaga profesional. Pendampingan ini selama 4 bulan kita lakukan. Jadi cukup intensif kami mendampingin tenaga kerja mandiri lanjutan ini, Mas Rudi. Kami pastikan mereka bantuan yang diberikan oleh mereka tadi bisa bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk usahanya dia, meningkatkan omset usahanya dia. Biasanya berapa lama Bu alur prosesnya ini berlangsung Bu ya?
Iya, cukup panjang kan, gitu. Jadi memang seperti itu, cukup panjang prosesnya, Mhm. sehingga karena kami kan harus mempertanggungjawabkan program Oke, ini ya, memang tepat sasaran, ya, gitu, dan output serta outcome-nya juga tercapai. ya. Hmm. Baik, Coach Getty, Ya, artinya strukturnya udah ada, rinci banget tadi Bu ya. Yanti menjelaskan. Nah, misalnya ada seseorang yang datang dan memiliki atau sudah menjalani usaha selama 1 tahun tadi dengan kriteria yang memenuhi, tetapi mungkin perlu pembenahan lagi. Hmm. Kira-kira hal apa yang paling penting bagi wirausaha pemula Ya. untuk berkembang lebih awal, untuk memenuhi syarat-syarat tadi ini, Coach? Kalau pengalaman saya dampingi UKM, satu, mereka punya produk yang merupakan produk unggul, produk yang bisa bersaing di pasar. Itu pertama, produk. Karena kalau mereka nggak punya produk yang unggul atau produk yang berbeda atau produk yang unik, tentu mereka hanya melakukan usaha yang tidak ada keunggulannya, dan itu juga akan menjadi penilaian bagi balai bahwa ini kalau saya modalin ya paling dia lama-lama akan hilang karena persaingannya tidak Ya, bisa bertahan ya. lama. Sehingga sustainability terhadap bisnis itu perlu. Yang kedua, sebenarnya produk yang mereka buat ini dibutuhi nggak sama pelanggan, sama pasar, ya dibutuhkan nggak? Ya, produk bagus tapi nggak dibutuhkan percuma. Produk yang memang dibutuhkan dan produk itu memang dicari pasar, itu menjadi satu hal di mana mereka harus benar-benar paham tentang hal itu. Baru strategi marketing, strategi selling, dan bagaimana mereka mengatur keuangan dari usahanya, itu menjadi bagian dari pengalaman saya untuk mendampingi mereka sehingga mereka bisa terus tumbuh. Iya. Banyak UKM yang hanya menjalankan usaha, mereka nggak punya alat kontrol, mereka tidak punya laporan keuangan, mereka nggak paham profit mereka berapa, sehingga mereka menentukan harga pun berdasarkan feeling, bukan berdasarkan perhitungan. Dan mereka tidak bisa melakukan efisiensi sehingga harganya tidak bisa bersaing di pasar. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya perlu disiapkan sehingga mereka bisa survive ke depan. Oke. Karena di Indonesia tuh banyak banget UKM gitu ya. Ya. Dan mereka tumbuh karena satu faktor, mereka butuh pendapatan tambahan. Nah, biasanya kalau yang umum mereka udah kerja, mereka punya bisnis sampingan. Tapi balai ini benar-benar mencari orang-orang yang punya ide ya tadinya, terus yang lanjutan ini bisnisnya udah jalan walaupun minimum setahun. Dan saya dengar juga, nggak tahu nanti mungkin dijelaskan sama Bu Yanti, bahwa BBPKK ini bekerja sama dengan banyak komunitas. Oke. Jadi komunitas dari bisnis atau komunitas usaha yang bekerja sama sehingga bisa mengirimkan anggota komunitasnya untuk dididik di balai besar perluasan kesempatan kerja ini, Bang Rudi. Iya, ini buat proposal bagus nih tadi dijelaskan Coach Getty ini ya. Baik, Bu Yanti, Coach Getty, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Dan pendengar, kami nanti undang Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam Dialog XBIS malam hari ini dengan tema kita program pengembangan potensi SDM Wira Usaha Pemula. Kami tunggu telepon Anda nanti di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Program pengembangan potensi SDM Wira Usaha Pemula masih menjadi tema kita malam hari ini dalam Dialog di Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan narasumber kami Ibu Tuti Haryanti ST, MSI, Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja. Bu Yanti, terima kasih masih bersama kami, Ibu. Ya. Kami undang Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Mungkin ada hal yang ingin Anda, mungkin aja nih Coach, informasi ini tidak masif diketahui banyak orang kan. Ternyata ada peluang untuk bisa menjadikan kita sebagai wira usaha mandiri. Pemula di Jakarta, lanjutannya di Bandung. Wah, menarik sekali ini. Baik, silakan kami tunggu telepon Anda. Ada Pak Ahmad di Jember, Jawa Timur. Pak Ahmad, selamat malam. Halo, selamat malam, Bung Rudi. Iya, Pak Ahmad. Silakan, ada Coach Getty dan ada Ibu Yanti. Apa yang mau disampaikan? Ibu Seti dan Bu Isaba. Ibu Yanti. Ibu Yanti.
Kenal dan selamat malam Bu Yanti. Malam Pak. Selamat malam, Pak. Ya, salam sehat. Ini saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Ingin bertanya ya, di era digital ini kan serba sulit untuk orang menengah ke bawah ya, SDM kalangan menengah ke bawah ya. Itu apa ada strategi atau ada perencanaan khusus yang harus ditingkatkan ini? Bu Yati, mohon dijelaskan dan sejelas-jelasnya. Ya, di era digital ini untuk kalangan menengah ini mesti ada kesulitan untuk meningkatkan SDM-nya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam tangguh selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad. Ya, kemudian Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Rudi. Iya, silakan Bu Dinda. Malam Coach. Malam Bu. Kabar baik pastinya Coach ya. Alhamdulillah. Selasa malam nggak bergabung dengan Coach Guti, Bung Rudi atau yang teman lain itu sepertinya ada yang kurang gitu. Monitor P3 gitu Bung Rudi dan Ibu Tuti selamat malam. Selamat Ibu. Ya, saya tadi sudah dengar paparan Ibu, uraian yang begitu lengkap, panjang dan juga Coach Guti, Geti ya. Ya. Yang jadi pertanyaan, oh ya begini, update siang sore tadi itu ada beberapa beberapa perusahaan mem-PHK Gen Z, pekerja Gen Z itu. Nah itu sepertinya bisa masuk nih di tadi ada peraturan yang Ibu Tuti sampaikan gitu 17 sampai 55 tahun kan begitu ya Coach Geti dan Bung Rudi ya. Nah, barangkali ini bisa mungkin untuk mereka ini kasihan juga ya sampai di PHK gitu karena kinerjanya masih kurang begitu ya. Mungkin dengan berusaha untuk mandiri di komunitas ini mungkin mereka bisa menjadi lebih maju begitu Coach Geti. Bagaimana menurut Coach Geti ini harus dijemput bola untuk Gen Z yang kena PHK? Atau bagaimana untuk sosialisasinya supaya mereka tahu bahwa ada peluang begitu untuk bergerak di UMKM begitu. Ya, terima kasih. Coach Geti dan Bung Rudi terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih Bu Dinda, selamat malam. Bu Yanti mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu yang disampaikan Pak Ahmad tadi, khususnya di era digital ini di kalangan menengah bawah, bagaimana ini menciptakan SDM mereka ini Bu, dan pertanyaan juga dari Bu Dinda baru saja. Baik. Pak, semua tadi Pak izin Pak. Coach Geti. Pak Ahmad ya. Jember. Pak Ahmad ya. Terkait dengan Gen Z, betul ya kalau saya nggak salah dengar benar, ya. Bu. Ya. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa sebetulnya di samping mencari tenaga kerja mandiri juga Pak, kami juga ada pembinaan untuk talenta muda, gitu ya. Kami ada program untuk pembinaan talenta muda. Mungkin Bapak Ibu juga perlu pahamin bahwa tadi tugas kami selain untuk menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan, kita juga ada pembinaan terkait dengan talenta muda. Jadi kami juga setiap tahun itu melakukan pembinaan untuk anak-anak Gen Z dan sebagainya. Jadi mereka kita yang punya ide terkait dengan digital, gitu ya. Kita akan adakan kompetisi inovator muda. Jadi setiap tahun kita adakan lomba kompetisi terkait dengan ide sebenarnya, ide usaha juga, tapi dalam bentuk digital gitu. Jadi ini yang nanti kita arahkan juga, harapan kita dia bisa akan tumbuh menjadi startup baru gitu. Jadi ini juga setelah mereka memenangkan kompetisi yang kita adakan gitu ya, mereka kita lakukan inkubasi juga. Besok ini kita akan melakukan pembukaan terkait dengan inkubasi untuk mencetak startup dari generasi Gen Z, Rudi dan Coach Geti. Jadi mereka juga kita arahkan juga mereka untuk usaha juga. Nah, tapi usahanya lebih kita arahkan kalau memang mereka passionnya digital gitu ya, kita arahkan juga dalam bentuk usaha yang bersifat teknologi digital gitu. Ya, tahun depan kita juga akan ada program untuk kompetisi inovator muda, tapi untuk
game. Gitu. Mungkin anak-anak muda yang suka game gitu ya, kita fasilitasi mereka dalam bentuk kompetisi gitu. Dan itu nanti juga sama polanya pembinaan kami seperti halnya kita membina kompetisi inovator muda yang sekarang yang diarahkannya untuk entrepreneur. Ya. Kalau yang Bu Dida tadi bagaimana agar mendorong nanti juga pengen tahu memotivasi nanti Coach Katie. Ya. Banyak atau mungkin ada beberapa korporasi yang melakukan PHK, terutama mereka masih dalam usia produktif, Gen Z mungkin di situ. Bagaimana hal ini bisa menjadi peluang bagi mereka untuk masuk ke balai besar perluasan kesempatan kerja nih Bu Yanti? Baik. Sebenarnya untuk sosialisasi kami terkait dengan program kami tenaga kerja mandiri baik pemula maupun lanjutan sudah kita lakukan melalui website, melalui kanal-kanal sosial media kami, baik itu di Kementerian Tenagakerjaan maupun di Direktorat Bina PKK. Ada kanalnya, kanal sosial medianya juga di kami di BPPK Bandung Barat. Untuk sosialisasi secara offline, kita juga sampaikan bersurat juga ke beberapa pemerintah daerah gitu, untuk disampaikan tentang program ini. Memang mungkin kami belum terlalu masif ya, ini juga menjadi catatan buat kami. Kami belum terlalu masif untuk menyampaikan program-program ini ke masyarakat. Tetapi saya kira melalui dengan kondisi sekarang yang digital, mulai sosial media mulai banyak gitu ya. Jadi kami juga melakukan sosialisasinya ke sosial media kami sih. Ya. Termasuk obrolan kita ini, Coach Katie ya. Teman-teman yang tadi ter-PHK, Gen Z ter-PHK juga bisa mengikuti program ini. Tentunya dimulai dari tenaga kerja mandiri pemula dulu. Karena sebelum ke lanjutan harus sudah pernah mendapatkan tenaga kerja mandiri pemula. Artinya ini ada suatu kesempatan besar, Coach. Jadi apapun kendala ataupun kondisi yang dihadapi bisa dijadikan sebagai solusi tadi. Nah, bagaimana Coach memberikan motivasi untuk hal ini, mendapatkan atau meraih peluang ini, Coach? Di awal program XBIS ini, setiap waktu saya selalu jelaskan bahwa pada saat kita mau mendapatkan impian kita harus punya step by step tujuan. Dan kita sebagai Gen Z harus tahu saya ini sukanya apa, saya ini potensinya apa, itu udah harus tahu. Bukan berarti menunggu terus cuma yang dilakukan hanyalah pekerjaan-pekerjaan rutin biasa, tidak mencari tahu di digital. Kalau Anda adalah generasi Gen Z yang sudah familiar dengan digital, Anda bisa searching apa bidang usaha yang menarik, apa pekerjaan yang akan banyak dicari di masa depan, apa usaha yang benar-benar sustainable bisnisnya sampai ke masa depan itu terus akan tumbuh. Mana bisnis-bisnis yang udah stuck, mana bisnis-bisnis atau kemampuan-kemampuan yang kalau saya belajar hari ini saya akan bersaing sama robot. Nah ini bisa dicari dan kalau dibilang BBPKK, Balai Besar ini, saya searching di Google aja sebentar saya dapat. Saya tanya tentang apa yang akan saya cari di Google, langsung muncul beberapa link sosial media, bahkan video YouTube tentang Balai Besar ini. Nggak susah mencarinya. Karena informasi sekarang terbuka, dan kalau belum masif sebenarnya yang cari yang nggak masif nih Bu. Jadi sebenarnya Balai Besar sudah cukup gitu ya, memberikan sebuah program, mendokumentasikan setiap kegiatan gitu ya. Tapi kalau kita dibilang sekarang ini kita dunia digital, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari informasi yang tadinya kita tidak ketahui, kita dapat kata kuncinya sehingga kita mau belajar. Dan belajar ini di era saat ini tidak harus di kampus, tidak harus di dunia pendidikan. Banyak orang yang tidak punya kesempatan sekolah tapi dia pinter dan dia tahu banyak hal karena dia belajar dari dunia digital. Nah ini yang perlu dibangun. Jadi generasi muda ini harus punya yang namanya impian, tujuan besar untuk Anda bisa mengisi kehidupan Anda ke masa depan dengan sukses dan luar biasa. Kita kependengar lagi Bu Yanti dan juga Pak dengan Coach Katie. Ada Pak Irwan di Padang, kemudian Pak Agung di Jakarta. Pak Irwan di Padang, selamat malam. Selamat malam Mas. Iya Pak Irwan, silakan. Ya, selamat malam juga Coach Katie. Selamat malam sama Pak. Ibu Yanti. Ya, Pak Irwan. Terus ini Bu, Mas,
Ya. Saya mau nanya, kira-kira ini kan saya kira-kira 77 tahun lagi pensiun ini, Mas. Ya kan? Iya, iya. Tinggal saya di kota kecil gitu, tapi modal ada untuk bikin usaha. Tapi saya bingung usaha apa yang bagus gitu. Terus cara untuk melihat apa? Melihat peluang itu usaha ini yang bagus gitu ya. Gimana caranya itu? Pak Irwan di kota apa Pak di Padang? Di Lubuk Sikaping namanya. Lubuk Sikaping. Oke Pak. Ya. Kita tampung dulu ya Pak Irwan ya. Oke. Terima kasih loh Pak Irwan. Baik. Ya. Pak Agung di Jakarta, selamat malam. Coach Getty dan Mbak Yanti yang terhormat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Ini program pemerintah juga yang baru diluncurkan ya? Iya, benar Pak. Tentang membina generasi Z itu, generasi muda untuk pemula. Dan juga lanjutan. Lanjutan juga ya? Ada. Iya, karena kita ini kan sedang banyak PHK massal ya. Ya, dan Pak. Ini tentu segala usia. Ya. Dan yang butuh kerja tentu segala usia saat ini. Dan ini salah satu solusi dari pemerintahan Prabowo Subianto, Pak Presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka itu memang ingin membuka lowongan kerja sih sebetulnya. Lalu ada buat usaha ya. Tapi ini kalau tidak salah sudah pernah dilakukan di zaman Presiden Joko Widodo ya. Udah. Dan ini diteruskan lagi ya, kemungkinan seperti itu. Iya. Nah ini benar, kan Pak. tinggal bagaimana program ini saat ini benar-benar bisa bermanfaat bagi para yang membutuhkan kerja. Kan itu masalahnya. Selama ini ada program tapi ternyata sudah buka 11 juta lowongan kerja kata pengumuman Bu Sri Mulyani waktu itu Menteri Ekonomi di tahun 2024 ternyata masih banyak yang butuh kerja. Jadi ternyata ini data pertama ada di pendataan masalahnya ini. Kalau pendataan tidak akurat terutama di Badan Pusat Statistik Negara, kita sudah bulan Agustus tahun 2023 dibilang 7,2 juta pengangguran, ternyata sudah dibuka 11 juta pengangguran, ternyata masih banyak yang nganggur, berarti data ini tidak akurat. Jadi pertama harus dibedarkan dulu data-data survei siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja, siapa yang butuh kerja dan tidak, lalu berikutnya baru pembinaan yang tadi disebutkan. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung di Jakarta. Ya, ini sisa waktu. Mungkin Coach Getty dulu bisa menanggapi. Oke. Bu Yanti, sekarang ini balai besar ada berapa banyak di Indonesia ya Bu? Selain yang di Bandung Barat ya Bu? Jadi kami dibedakan dua ya Pak. Kalau Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK itu balai besarnya hanya satu saja. Tetapi kalau Direktorat Jenderal Bina Lavotas terkait dengan kita sebut dengan BLK dulu ya Pak. Balai Latihan Kerja. Training ya, itu ada 6. Gitu. Tapi itu training ya Pak, bukan wirausaha. Kalau wirausahanya satu-satunya balai besar baru yang ya, miliknya Kemenaker. Ya. Nah, jadi menanggapi tadi Pak Irwan di Padang ya. Lubuk Sikaping. Saya alhamdulillah sudah ke Bukit Tinggi, ke Kota Sawalunto, ke Solo gitu ya, mendampingi koperasi Solo Rajo di Solo, Kota Solo. Terus saya diundang bicara di komunitas pebisnis di Kota Sawalunto. Satu hal yang saya tekankan kepada para UKM bahwa negeri Anda ini kaya, nggak usah cari di tempat lain gitu. Tapi bagaimana kita bisa membangun identitas kearifan lokal menjadi sebuah produk budaya, produk craft, produk fashion, produk apapun itu sehingga itu bisa menjadi daya tarik wilayah sehingga kita bisa kembangkan. Sesuatu yang tidak menarik jika kemasannya bagus, jika kita bisa menjelaskannya bagus, jika story-nya bagus, pasti akan dicari orang. Jadi di sini masalah kemasannya. Produk itu banyak yang punya. Tapi kalau ada namanya kopi Bali, kopi Aceh, kopi Lampung, itu udah jadi identitas. Bahwa ini kopi Lampung. Karena setiap kopi pasti punya rasa yang berbeda. Nah, begitu juga jika kita ingin menumbuhkan diri kita, pertanyaannya adalah apa yang kamu suka, bukan apa yang kamu harus pelajari. Tapi kalau kamu sukanya di bidang peternakan, ya udah dalamkan aja, cari di mana sumber daya pelatihannya, di mana programnya. Sekarang semuanya gampang dan terbuka. Itu yang harus kita mulai lakukan, Bang Rudi. Dan Bu Yanti di sini ini sudah menjelaskan tentang perannya balai besar. Baik, Bu Yanti, dalam program lanjutan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian bagaimana nanti evaluasi dari program ini sendiri, Bu?
Jadi gini, tadi saya sedikit ralat ya terkait dengan TKM pemula dan TKM lanjutan ya. Untuk TKM lanjutan itu usianya ternyata saya cek, maaf saya tadi 17 itu untuk yang pemula ya. Pemula. Yang lanjutan itu mulai 21 tahun sampai dengan 64 tahun. Oh, 21 sampai 64. Dan tidak sedang sekolah, itu poinnya. Tidak sedang Karena sekolah. kami kan ngurusin orang yang tidak sedang sekolah nih Pak, gitu. Yeah. Pengangguran dan sebagainya itu urusan Kemenaker gitu kan. Yeah. Kalau sekolah, enggak ada kementerian yang lain gitu. Jadi kuncinya itu, tidak sedang sekolah, maka bisa ngikutin program kami di Kemenaker ini terkait dengan TKM lanjutan. Terus kemudian yang penting lagi adalah ini, tadi saya kurang jelaskan juga, setelah pendampingan kami selama 4 bulan tadi ya, Bung Rudi dan Coach Katie, kita itu juga ada di akhir itu kita adakan business matching. Business matching. Ya, tadi Pak Coach Katie sempat sampaikan kan kami kan punya jejaring dengan investor, dengan buyer, gitu, dan itu jaringan kami cukup besar, cukup banyak lah gitu. Mungkin sekitar 200-300 buyer, supplier itu investor. Filantropi itu mitra kami. Jadi pada akhir kegiatan, misalnya kita lakukan di sekitar bulan September, Oktober, November gitu ya, itu kita adakan business matching. Jadi kita seleksi dari TKM lanjutan kita yang memang produknya tadi kata Katie memang layak untuk ditampilkan gitu, layak untuk dilirik oleh investor. Tentunya mereka silakan mendaftar. TKM tadi silakan mendaftar di aplikasi kami terkait dengan business matching. Nanti kita akan seleksi awal oleh investor. Seleksi awal by online. Kira-kira ini produknya oke, dia dikasih waktu untuk melakukan 2 menit. Dalam waktu 2 menit dia sudah bisa menampilkan keunggulan produknya dia. Nanti investor atau supplier atau buyer tadi akan sudah melihat nih, kira-kira ini oke, pantas untuk saya lirik. Nah, setelah itu mereka akan kita pertemukan langsung dengan buyer, dengan investor tadi secara tatap muka. Nah, di situ ada business meeting dengan mereka, kemudian ada pitch deck juga dan sebagainya. Mereka bisa langsung negosiasi di sana. Baik. Nah, inilah kami sebagai Pak Comblang istilahnya gitu. Jadi artinya dari awal kemudian dibina ada kelanjutan sampai nanti ada ditemukan dengan sektor usaha yang matching dengan swasta ataupun dengan investor yang ada di sana ini Bu ya. Iya, gitu, betul. Baik itu untuk supply chain maupun untuk investor, maupun ada lagi yang memang misal untuk kayak hibah itu juga ada. Jadi Basnas Jawa Barat itu rutin jadi mitra kami dan mereka mengambil UKM Jawa Barat gitu ya untuk dikasih hibah. Keren. Dengan jadi, program Duafa hibah gitu kayak artinya ini adalah kesempatan besar untuk masyarakat kita. Benar. Baik itu pemula ataupun yang sudah lanjutan, dengan syarat saya rasa sih tidak terlalu sulit ya kalau kita memang sudah memiliki pemahaman seperti Coach Katie katakan tadi. Coach sebagai penutup, jadi apa yang bisa kita rangkum dari perbincangan kita dengan adanya kesempatan yang cukup besar yang bisa kita ambil ini, Coach? Ya, jadi keberhasilan Anda, kesuksesan Anda itu dekat. Bagaimana supaya Anda bisa meraihnya? Anda punya ide, Anda percaya diri, dan Anda take action. 3 hal inilah yang akan membuat Anda bisa menciptakan lapangan kerja, membuat produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga yang namanya pengangguran itu bukan berarti nggak dapat kerja, tapi memang pengangguran yang ada saat ini kita perlu dampingi, kita perlu lakukan pembinaan sehingga mereka punya keahlian. Insya Allah mereka bisa ciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja. Itu aja Bang Rudi. Menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, dibimbing, dibina, dimodalin lagi, ditemukan lagi. Itu keren banget. Mudah-mudahan nanti Bu Yanti ya, ini menjadi program yang menjadi unggulan bagi masyarakat kita ke depannya, terutama kalangan muda untuk membangkitkan sektor wirausaha kita. Terima kasih Bu Yanti. Salam sehat sejahtera, sukses Bu. Bu Yanti, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Bu. Sehat selalu Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi dialog SBS malam hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat Tuti Haryanti dan Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm Margati Herwin. Coach Katie, terima kasih. Sampai ketemu lagi Selasa depan dengan tema lain. Sehat selalu Coach. Selamat malam. Selamat malam. Dan pendengar tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.